Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Putrage di kelas React.js Dasar untuk Pemula. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur folder React.js dan mempelajari juga apa itu JSX. Oke, langsung aja. Yang pertama kita lakukan adalah membuka project kita di text editor pilihan kita. Dalam hal ini saya akan membuka projectnya di Visual Studio Code. Untuk yang menggunakan Visual Studio Code bisa buka terminal atau command prompt-nya, kemudian arahkan ke folder React tutorialnya yang sudah kita buat, kemudian bisa ketikkan command code titik, kemudian klik enter. Perintah ini akan membuka Visual Studio Code di folder project React yang kita buat tadi. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa cara untuk membuka folder di Visual Studio Code. Tapi jika tidak mau pakai command prompt itu juga bisa, teman-teman buka Visual Studio Code-nya, kemudian buka file dan open folder, di situ bisa ya. Nah, kemudian bisa pilih folder React tutorialnya. Ya, ini adalah struktur folder dari project React yang baru saja kita buat di video pertama kemarin. Nah, di sini ada 3 folder. Yang pertama adalah folder node modules. Jadi folder node modules ini adalah berisi package-package yang kita butuhkan atau kita install dengan npm. Itu ada di dalam node modules ini. Nah, kita tidak akan mengedit-ngedit folder node modules ini ya. Jadi biarkan saja seperti itu. Kemudian ada folder public. Folder public ini berisi file-file yang bisa diakses oleh klien. Contohnya di sini ada index.html, kemudian ada gambar logo ya, kemudian ada manifest.json, ada favicon untuk gambar atau logo di tab-nya. Nah, ini kan bisa diakses dari klien. Maka semua file yang harus bisa diakses oleh klien itu ditaruhnya di public. Tapi jangan menaruh file yang tidak boleh dilihat oleh klien atau oleh user di dalam folder public. Contohnya data password atau yang lain sebagainya itu jangan ditaruh di public, karena kalau ditaruh di public nanti user itu bisa ngelihat gitu. Nah, itu ya. Itu folder public. Kemudian ada folder src atau source. Folder source ini berisi codingan-codingan kita, codingan-codingan React.js kita gitu. Nah, ini nanti kebanyakan kita akan bermain di dalam folder src ini. Kemudian yang menjadi entry point atau file pertama yang dieksekusi oleh React itu adalah index.js. Nah, ini index.js. Kemudian di sini ada perintah react dom.render. Nah, ini artinya si React-nya menyuruh untuk menampilkan. Menampilkan apa? Di sini bisa diabaikan dulu yang react.strict-mode ini. Nah, dia akan menampilkan komponen app. Nah, ini kita namakannya komponen ya. Ini mirip HTML kan ya, pakai tag seperti HTML gitu. Nah, ini namanya komponen. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di video selanjutnya. Nah, ketika ini dijalankan, maka React akan menampilkan komponen app ke websitenya atau ke halamannya. Nah, si app ini atau komponen app ini ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di dokumen yang ada ID-nya, get element by ID, yang ID-nya adalah root. Nah, tadi di public, kita kan ada lihat index.html ya. Nah, index.html inilah yang ditampilkan di web. Ini mungkin saya hapus dulu komentarnya biar lebih rapi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang ditampilkan oleh React itu hanya satu file HTML ini saja. Karena React ini juga disebut dengan single page application ya, sesuai dengan namanya single page application, aplikasi yang cuma ada satu halaman. Nah, satu halaman tersebut adalah index.html ini. Tapi gimana caranya supaya kontennya bisa berubah-ubah gitu kan?
Nah, itu yang mengatur itu adalah React DOM tadi yang ada di index.js. Nah, React DOM ini merender komponen app di dokumen index.html ini yang ada ID-nya adalah root. Kalau kita lihat di index.html, itu ada div dengan ID root. Nah, jadi React DOM tadi akan mengambil komponen app, kemudian memasukkannya ke dalam div ini, gitu. Nah, jadi di sini nanti akan dimasukkan komponen app oleh si React DOM-nya, seperti itu ya. Kemudian komponen app ini isinya apa? Kita bisa lihat di sini app ini import app from app. Jadi kita mengimport komponen app dari file yang namanya app.js. Kita bisa buka app.js. Nah, ini adalah file yang akan kita tampilkan ke website atau ke halaman utama seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada sintaks yang mirip dengan HTML. Mungkin teman-teman pas pertama kali ngelihat, oh ini HTML gitu. Tapi kok ada di dalam JavaScript? Ini kalau dilihat ya extensionnya JavaScript. Kok bisa HTML ada di dalam JavaScript? Jadi sebenarnya ini bukan HTML, tapi dinamakannya JSX. Nah, ini adalah JSX. Mirip dengan HTML, sangat-sangat mirip, memang dibuat sangat mirip, tapi dia sebenarnya di bawahnya itu JSX ini adalah JavaScript. Nah, ini saya bisa perlihatkan. Nah, kalau kita buka website official dari React.js, itu bisa kita scroll sedikit ke bawah. Kemudian di sini ada Live JSX editor ya. Nah, ini coba saya zoom sedikit. Di sini mirip-mirip ya. Tadi ada div, kemudian ini JSX-nya. Nah, sebenarnya ini adalah JavaScript, tapi dia menggunakan JSX. Ini dengan menggunakan JSX. Kalau tanpa menggunakan JSX, sebenarnya bentuknya adalah seperti ini. Jadi dia react.createElement. Fungsi create element. Jadi ini sebenarnya JavaScript ya. Kemudian parameter pertama itu adalah tag-nya apa, mau apa, karena tadi mau div ya. Kemudian di sini ditulis div. Kemudian parameter kedua ini adalah propertinya. Misalkan ada kelasnya apa, kemudian on click-nya apa, dan yang lain sebagainya itu di parameter kedua. Kemudian di parameter ketiga itu adalah isinya atau children-nya dari tag tersebut. Kemudian di bawah sini adalah this.props.name-nya. Nah, ini seperti tadi ya. Kalau kita bandingkan yang ini dengan yang ini, yang mana yang lebih gampang dibaca? Sudah pasti yang ini kan ya. Nah, itu sebabnya JSX ini ada di React karena mungkin kalau misalkan codingannya cuma segini gitu masih tanpa JSX pun masih bisa kebaca gitu ya. Tapi coba kita ke bawah lagi. Yang mungkin lebih sedikit rumit ya. Nah, di sini. Nah, ini ada div, kemudian dalamnya H3, kemudian dalamnya ada komponen tersendiri, kemudian ada form. Coba ini dengan JSX, kita bisa baca ya. Kalau kita buat tanpa JSX, jadinya seperti ini. Oh, sangat membingungkan ya. Ini baru sedikit nih. Ya, kalau kita lihat kan ini nggak terlalu panjang ya. Tapi kalau tanpa JSX itu sangat membingungkan. Nah, itu sebabnya JSX itu masuk. Kita kembali lagi ke project kita. Tapi, walaupun dia sangat mirip dengan HTML, semua tag yang di HTML itu ada. Div, header, footer, p, H1 sampai H6 itu semuanya ada. Tapi ada beberapa perbedaan di JSX ini. Misalkan di propertiesnya, kalau diperhatikan di sini bukan kelas tapi class name. Karena kelas itu di JavaScript digunakan untuk membuat kelas ya kan. Jadi kelas itu tidak boleh lagi digunakan karena sudah ada gunanya sendiri di JavaScript. Jadi mereka di JSX itu menggunakan nama lain yaitu class name.
Contoh yang lain itu ada lagi kalau di label. Nah, itu kan biasanya ada for ya. Tapi karena for untuk di JavaScript itu dia digunakan untuk pengulangan, maka for tadi diganti menjadi HTML4. Seperti itu. Juga ada lagi perbedaan yang lain, yaitu kalau misalkan di HTML biasa, kalau kita mengetikkan on click misalkan, itu kan seperti ini ya, on click-nya. On click dengan C-nya kecil, tapi kalau di JSX karena dia adalah JavaScript, dia menggunakannya camel case. Jadi C-nya itu besar. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi itu beberapa perbedaan yang ada di JSX dan HTML. Untuk penulisannya semuanya sama. Jadi nggak ada yang berbeda banget gitu. Nah, ini coba kita ubah-ubah ya. Ini kita hapus, kemudian kita ganti dengan H1, Halo React JS gitu. Kita save. Kemudian di sini logonya sudah tidak kita gunakan, jadi bisa kita hapus saja. Kemudian di sini saya tidak menggunakan class name dulu. Untuk styling nanti akan kita bahas ya di video-video selanjutnya. CSS-nya kita hapus dulu. Kemudian kita save. Nah, kemudian bisa kita jalankan dengan membuka command prompt. Bisa di command prompt dijalankannya, atau yang teman-teman yang menggunakan VS Code bisa menggunakan terminal bawaan atau dari VS Code gitu. Bisa mengklik di menu view, kemudian buka terminal atau shortcutnya control backtick. Nah, di sini teman-teman bisa menjalankan projectnya seperti di video pertama. Kalau ingat ya, pakai perintah npm start. Kemudian bisa kita klik enter. Oke, kita tunggu sampai projectnya berjalan dengan baik. Oke, ini project kita sudah jalan ya. Di sini ada tampilan Halo React.js. Ini ditampilkan dari file yang baru saja kita ubah di sini, app.js. App.js ini diimport ke index.js, ditaruh ke sini. Kemudian React DOM akan mengambil app ini dan ditaruh ke dalam index.html dengan ID root di dalam div yang ada ID-nya root. Seperti itu. Kemudian index.html ini akan ditampilkan di website yang seperti kita lihat sekarang. Ya, seperti itu ya rangkuman dari video kali ini. Nah, saya cukupkan dulu untuk video kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen dan functional komponen dan properties atau props di React. Oke, saya cukupkan dulu. Semoga videonya bermanfaat dan selamat sore.